Setelah sarapan, kami akan menuju Giza. Setiap langkah di Tanah Suci terasa begitu hikmat. Damai sejahtera untuk kita pagi ini dan di hari yang kedua kita mengawali dengan memuji Tuhan. Hari ini hari pemberian Tuhan. Mari kita di tengah keagungan sejarah dan spiritualitas yang memukau, kehadiran seorang pembimbing rohani menjadi lentera yang menerangi setiap makna tersembunyi. Beliau dengan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam akan kitab suci senantiasa menyajikan renungan firman Tuhan yang begitu relevan dengan tempat yang akan kami tuju. Kiranya dengan pembacaan satu nats dari Kejadian pasal 32 ayatnya yang ketiga, maka kita ke depan menjadi utusan-utusan Tuhan yang dapat menjadi pendamai untuk bersama-sama kita hidup dimanapun kita berada. Kita membawa damai dan sejahtera Allah kepada semua orang. Yusuf, Fir'aun di Mesir kasih mereka tanah namanya. Kita sekarang berada di Goshen, Bapak Ibu. Dalam perjalanan kami melewati tanah Goshen, sebuah wilayah yang sangat subur di Mesir. Tempat ini memiliki makna sejarah yang mendalam karena disinilah Yusuf menempatkan keluarga dan kaum Israel ketika mereka tinggal di Mesir pada zaman dahulu. Tetapi sebelum kita mulai, saya mau menjamu Anda dengan minuman sebagai sambutan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Namun, sebelum mencapai piramida, kami singgah sejenak di toko oleh-oleh yang istimewa. Di sini kita bisa menemukan berbagai minyak wangi khas Mesir, termasuk minyak narwastu yang terkenal di dalam Alkitab. Oke, ada berapa kerajaan di Mesir kuno? 30. Ada berapa? 30. Mereka hukum Mesir selama berapa tahun? 3.000. Berapa tahun? 3.000. 3.000 tahun sebelum ini. 4.600 tahun yang lalu. Ibu lihat sekarang itu adalah kertas papirus yang asli, yang original yang ada di depan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kertas ini yang kita bisa lihat di depan kita sekarang, dia sudah 4.600 tahun yang lalu. Kalau Akhirnya kita tiba, inilah dia piramida Giza yang megah. Salah satu dari 7 keajaiban dunia yang masih berdiri kokoh hingga kini. Piramida Agung Giza yang merupakan piramida terbesar dibangun sebagai makan Firaun Khufu sekitar 4.500 tahun yang lalu. Sementara itu Sphinx dengan tubuh singa dan kepala manusia diyakini sebagai penjaga setiap kompleks piramida ini. Kisah dan misteri di balik pembangunannya terus memukau para sejarawan dan wisatawan dari seluruh dunia. tiga piramida $1. Nggak bisa mengangkat ini dia. Dari kejauhan kita hanya melihat seperti susunan batu bata. Ternyata setelah kita mendekat, luar biasa ya. Iya, karena batu gamping kan. Karena bikin armor itu kan dari batu gamping. Ini tidak pakai semen, Tidak pakai lem. cuman disusun-susun. Tapi beratnya satu batu ini katanya berapa? Nanti kita searching lah di Google. Sebelum kita meninggalkan piramida, kita menyaksikan juga patung Sphinx yang legendaris. Cuma kita tidak mampir karena seluruh peserta setuju untuk tidak mampir. Setelah makan siang, kami mampir untuk menyaksikan secara langsung sebagaimana kertas papirus yang terkenal itu dibuat. Halo. Halo. Kabar? Halo. Welcome to Egypt. Especially welcome to our gallery. My name is Mahmoud. Okay, I'm local guy here for a few minutes to explain to you how the ancient Egyptian. Yang pertama, selamat datang di Mesir dan di galeri mereka Bapak Ibu. Namanya Mahmud, seperti saya sudah bilang, 99 orang dari sini. Muhammad, Mahmud atau Ahmad. Jadi kalau saya mau panggil ini tidak tahu namanya, bilang Mahmud saja, dia bisa jawab. Muhammad namanya. Dia akan kasih cerita bahwa bagaimana mereka bikin kertas papirus dari tanaman papirus. Dari tanaman sederhana di tepi sungai Nil,
terciptalah media tulis yang sangat penting bagi peradaban Mesir kuno. Seperti ini, tapi masih ada setrika kan? Kalau pakai sudah balik, tidak ada masalah, sudah diperbaiki. Ini yang asli, yang original. Itu yang dia mau cerita. Setelah mereka kertas papirus ini, saya sudah bilang semua institumen yang original bikin kertas papirus semua ada di bawah pemerintah. Karena kalau papirus di keliling sungai ini hanya punya pemerintah. Orang biasa kita tidak bisa ambil. Menjelang malam, kami akan mengakhiri hari yang penuh sejarah ini dengan pengalaman yang romantis dan berkesan, yaitu menikmati pesiar di Sungai Nil. Sambil menikmati keindahan Sungai Nil, mari kita mengenang kisah Nabi Musa. Di sungai yang sama inilah ribuan tahun yang lalu putri Firaun menemukan bayi Musa yang tersembunyi di antara rimbunan tanaman papirus. Sungai ini bukan hanya sekedar kehidupan bagi Mesir, tapi juga saksi bisu dari kisah-kisah agung. Sungguh hari yang luar biasa, penuh dengan keajaiban sejarah dan keindahan alam. Sampai jumpa di video berikutnya, hari ketiga di Tanah Suci. Terima kasih sudah menonton.